Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Ajija dari kelas akuntansi 4C. Di sini, insyaallah saya akan sedikit menjelaskan materi atau pembelajaran yang telah saya pelajari di semester 7, yaitu mata kuliah akuntansi laporan keuangan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ada di sini ada sheet neraca. Di sheet neraca ini ada akun-akun neraca dan juga di sini ada kolom yang judulnya 2016 atas 2015, ada juga 2017 atas 2016, ada 2018 atas 2017, ada 2017, ada 2019 atas 2018. Nah, dan di sini ada rupiah, ada persen, ada juga rasio. Nah, untuk rupiah ini didapatkan dari kolom 2016 dikurangi kolom 2015. Atau lebih gampangnya dari kolom D9 dikurangi kolom C9. Nah, untuk persenannya yaitu dari jumlah rupiah, yaitu dari kolom H9 dibagi ke kolom C9. Nah, untuk rasio itu kita dapatkan dari kolom D9 dibagi C9. Nah, untuk 2017 atas 2016 pun dan seterusnya itu perhitungannya sama. Dan ke bawahnya pun itu sama. Nah, misal di 2018 atas 2017 nih. Nah, yang rupiahnya itu kita dapatkan dari 2017 dikurangi 2016. Mohon maaf, dari 2018 dikurangi 2017. Nah, untuk persenannya yaitu dari kolom N9 dibagi dibagi 2018. Nah, untuk rasionya yaitu kolom F9 dibagi kolom E9. Seterusnya sampai 2019 atas 2018. Nah, itu untuk perhitungan di neraca. Sampai seterusnya sampai selesai. Lalu ada kolom laba rugi. Nah, untuk laba rugi juga ini perhitungannya sama seperti di neraca tadi, tinggal dikurangi kolom D9 dikurangi C9, lalu kolom H9 dibagi kolom C9, dan begitupun rasio dari kolom D9 dibagi kolom C9. Sampai seterusnya sampai 2019 atau 2018. Nah, karena perhitungan neraca dan laba rugi di sini itu sama. Nah, perhitungan ini tuh termasuk ke analisis rasio. Nah, di sini ada analisis rasionya. Nah, di analisis rasio ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada rasio leverage, ada rasio aktivitas, dan juga ada rasio profitabilitas. Nah, di dalam rasio-rasio tersebut juga ada beberapa bagian. Yang pertama rasio likuiditas itu ada current ratio, ada cash ratio, dan ada working capital to total asset ratio. Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari neraca. Misalkan total aktiva lancar, yaitu hutang lancar. Nah, angka itu kita dapatkan dari neraca. Mohon maaf, kita dapatkan di betul, di neraca. Kalau aktiva tetap itu artinya aset lancar. Nah, kita dapatkan dari sini untuk current ratio, itu aktiva lancar, ada hutang lancar, ada kas, surat berharga, hutang lancar, itu kita dapatkan dari akun yang ada di neraca. Nah, untuk selanjutnya di rasio leverage pun sama, total hutang, total aktiva itu kita dapatkan dari kolom neraca atau di sheet neraca. Sampai seterusnya kalau misalkan yang ini rasio aktivitas, kita dapatkan itu dari kolom laba rugi. Nah, ini penjualan yang ada di analisis rasio, kalau misalkan di akun yang terdapat di laba rugi itu sebagai pendapatan. Sama saja karena ini perusahaan asuransi, jadi bukan penjualan, tapi disebutnya pendapatan. Tapi di sini kita tulis saja penjualan, karena rumusnya memang seperti itu. Tapi sama saja.
sampai rasio profitabilitas pun laba kotor penjualan itu kita dapatkan dari kolom laba rugi. Nah, untuk selanjutnya ada analisis common. Nah, untuk analisis common ada common size laba rugi. Nah, untuk ini premi bruto 124%. Dapat dari mana? 124% itu kita dapatkan dari kolom laba rugi, premi bruto, dan dibagi jumlah pendapatan underwriting bersih. Segini, dan nanti dipersenkan. Nah, jadilah hasilnya ini. 2016 pun sama, 17, 18, 2019, perhitungannya sama semua. Ini juga sama, sampai seterusnya. Nah, untuk neraca pun perhitungannya sama persis seperti common size di laba rugi tadi. Tinggal kita kas dan bank misalkan dibagi kepada jumlah, kepada jumlah aset lancar dan seterusnya begitu. Nah, selanjutnya ada analisis tren. Untuk analisis tren ini kita dapatkan. Nah, untuk 100% ini, kan ini tadi ini kita dapatkan dari kolom laba rugi ya, yang 2015, 16, 17, 18, 19 kita dapatkan dari kolom-kolom ini. Nah, untuk yang persenannya ini 100% kita dapatkan dari mana? Nah, 100% ini kita dapat dari 2015, yaitu 261.351 dibagi 2015 lagi, mohon maaf, dibagi 2015 lagi. Nah, untuk yang 2016, 99% kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari 2016 dibagi kepada 2015. Nah, untuk seterusnya 2017 pun, 2018, 2019, kita dapatkan 94%, 87%, kita bagi ke kolom 2015. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama, ke bawahnya sama pun perhitungannya seperti itu. Nah, untuk ini kolom analisis tren laba rugi, di sini ada nama akun, ada akun jumlah pendapatan underwriting bersih, laba usaha, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan, jumlah laba komprehensif. Nah, 100%, 93, 89, 105, 83 kita dapatkan dari mana? Tentu saja dari jumlah yang ada di atas tadi. Nah, dari kolom ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk diagramnya sendiri, ini tinggal kita bikin diagram aja, masukin data-data yang ada di sini semua, dan jadilah analisis tren laporan laba rugi berbentuk diagram ini. Nah, untuk selanjutnya ada analisis tren neraca. Ini tentu saja perhitungannya pun sama seperti analisis tren yang laba rugi tadi. Nah, ini 100%, tentu saja dari ini dibagi dari bagi 2015, 2016 bagi 15, 2017 dibagi 2015. Nah, sama saja perhitungannya seperti neraca tadi, seperti laba rugi yang tadi. Selanjutnya ada kolom seperti yang tadi, perhitungannya sama saja, lalu dibuat diagram juga. Nah, ini kenapa diagramnya berbeda? Karena hanya untuk membedakan mana laba rugi dan mana neraca gitu. Lalu selanjutnya ada analisis DuPont point. Nah, untuk analisis DuPont point ini karena tidak terbaca, jadi kita buka di ini saja. Kita buka di file yang lain. Di sini ada analisis DuPont point. Nah, untuk analisis DuPont point ini kita hanya tinggal menjelaskan, memindah-mindahkan saja akun yang sudah ada tadi. Nah, di sini penjualan yang ada di laba rugi. Nah, untuk HPP, biaya operasi dan pajak, kenapa di sini kosong? Karena di perusahaan asuransi itu tidak ada HPP, tidak ada biaya operasi dan juga tidak ada pajak. Jadi kita kosongkan di sini. Untuk aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang, itu kita dapatkan dari neraca dan juga laba rugi. Kita tinggal memindahkan aja dari ROI, ada equity multifiler, ada ROE juga. Nah, untuk equity multifiler ini kita dapatkan dari total liabilitas ditambah modal dibagi stockholders equity. Ini didapatkan stockholders equity ini kita dapat dari analisis rasio, dan ini kita dapatkan dari total liabilitas dan modal itu kita dapatkan dari neraca. Tinggal dibagi aja. Untuk ROI-nya sendiri sudah ada di analisis rasio tadi. Itu 2015, dan selanjutnya pun 2016, 17, 18, dan 2019 itu perhitungannya sama saja seperti yang awal. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke sini.
Yang selanjutnya itu ada analisis rasio perbandingan. Nah, untuk analisis rasio perbandingan ini, perhitungannya sama saja ya. Ini tuh jasa tani current ratio, jasa Tania Tbk. Nah, ini itu kita dapatkan dari annual report dari laporan keuangan yang telah kita download sebelumnya dan menghasilkan rasio ini. Nah, untuk rasio industri yang ini adalah rasio yang telah kita hitung tadi di analisis rasio. Di sini juga tertera judulnya rasio likuiditas. Nah, kita tinggal bikin ininya aja, tinggal bikin diagramnya, perhitungannya pun sama, tinggal data-data ini dimasukkan ke diagram di sini. Itu rasio likuiditas, leverage, dan rasio activity, dan rasio profitabilitas itu perhitungannya sama saja. Tinggal mindah-mindahin doang dari annual report, pindahin ke sini, kita cari dulu di annual report-nya rasionya gimana, nanti pindahin ke kotak-kotak ini, dan untuk rasio industri ini kita dapat dari perhitungan analisis rasio tadi. Selanjutnya ada analisis cross section. Nah, untuk analisis cross section ini pun sama, kita tinggal mindahin aja, kita cari. Nah, untuk share saham yang beredar ini kita dapat dari annual report. Nah, ini saham yang beredar kita dapat dari annual report. Total ekuitas kita dapatkan dari neraca, kolom neraca. Nilai buku ini kita kenapa kosong, karena di annual report-nya pun tidak ada. Nah, untuk selanjutnya return on asset ROA pun kita dapat dari analisis rasio. Nah, untuk kesininya kita tinggal pindahin aja ROA-nya berapa, nilai bukunya berapa. Nah, ini hasilnya rata-ratanya berapa, mediannya berapa. Di sini sudah tertera semua. Nah, untuk selanjutnya ada analisis time series. Nah, untuk analisis time series, ya ini tuh ROA perusahaan yang tadi yang telah dihitung. ROA industri kita dapatkan dari, karena di annual report tidak ada, kita cari di internet untuk ROA industri ini. Nah, kita dapatkan 20%. Untuk ke bawahnya kita tinggal hitung, bikin diagram. Lalu untuk selanjutnya, ini penjualan kita dapatkan dari kolom laba rugi, kode tahun. Ini tinggal dikali-kali aja. Hasilnya segitu sampai analisis tren penjualan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis CSR. Nah, untuk analisis CSR ini yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini tuh kita dapatkan dari annual report. Salah satu bentuk penerapan tata perusahaan yang baik, good corporate governance adalah tanggung jawab sosial. CSR dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perseroan mengacu pada pilar-pilar kegiatan CSR, yaitu pembangunan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, jadi di analisis CSR ini adalah program tanggung jawab perusahaan yang dilakukan oleh si perusahaan asuransi ini. Dan kita dapatkan ini itu dari annual report. Dan kita pun mengerjakan semua ini tuh berpacu pada materi yang telah Bapak berikan berupa PowerPoint. Di situ sangat membantu karena Bapak pun selain memberikan materi berbentuk PowerPoint juga memberikan contoh langkah-langkah untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Begitu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, terutama kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.